Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prodi S1 PG PAUD semester 3. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ita Mariani, saya sendiri, yang kedua Azura, yang ketiga Darsi, dan yang keempat Yesi Lestari. Di sini kami akan menjelaskan materi dalam karakteristik perkembangan nilai agama dan moral. Dalam materi ini kami akan menjelaskan tentang makna agama bagi anak dan strategi teknik pengembangan moral anak usia dini. Dan saya akan membahas tentang makna agama bagi anak. Anak bukan orang dewasa, akan tetapi anak adalah manusia unik yang original yang baru lahir ke dunia. Dalam konteks keagamaan, tentu makna agama yang dipahami oleh anak itu berbeda dengan makna yang dipahami oleh orang dewasa. Perlu kita ketahui bahwa rasa beragama itu berbeda dengan pengetahuan tentang agama. Pengetahuan agama adalah informasi tentang agama yang bersumber dari kitab suci. Sedangkan rasa agama adalah buah dari pengetahuan terhadap agama tersebut. Menurut Zakia Derajat, anak-anak sudah mempunyai rasa beragama melalui perkembangan bahasa yang diucapkan orang tua atau orang dewasa di sekelilingnya. Anak-anak lebih suka kosakata bahasa daripada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa itu agama, siapa Tuhan, apa itu surga, apa itu neraka, dan lain sebagainya. Perkembangan kognitif anak belum mampu menjangkau pemikiran yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, dalam hal agama, Tuhan, surga, neraka, mereka selalu mempersepsikan secara konkret sejauh anak mampu untuk menjangkaunya. Contohnya, Tuhan adalah Allah. Namun dalam versi anak-anak, bahasa lain, ada agama lain yang bilang Kristen atau Katolik Tuhan adalah Allah. Itu dalam versi agama Katolik dimaknai sebagai Bapa besar, agung, dan juga kuat yang berada di langit. Dalam pemaknaan agama yang demikian itulah pola pikir anak akan meningkat. Anak akan mulai bertanya, bagaimana Allah naik ke atas langit? Apakah Allah mati seperti yang lainnya? Bagaimana Allah itu menikah? Dan yang lainnya. Sebagian makna konkret yang seperti itulah yang membuat anak sangat ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Akan tetapi karena Tuhan tidak hadir dengan bentuk yang konkret, akhirnya mereka menulis surat untuk Tuhan. Menurut penelitian Palauzian melampirkan beberapa data langsung berupa tulisan surat untuk Tuhan yang ditulis oleh seorang anak berusia 11 tahun. Mungkin anak-anak yang orang tuanya beragama Islam akan memaknai agama dan Tuhan sedikit berbeda dengan sampel penelitian Palauzian di atas. Sehingga cara berkomunikasi dengan anak-anak dalam agama Islam telah melarang mereka mempersepsikan Tuhan seperti benda konkret seperti ayah atau orang dewasa. Jika anak-anak dalam agama Kristen Katolik berkomunikasi dengan Tuhan melalui surat, maka anak-anak Islam akan berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa seraya mengangkat kedua tangan ke atas. Walaupun demikian, makna agama bagi anak-anak, baik Islam maupun Kristen Katolik, bahkan semua agama mempunyai titik persamaan persepsi, yakni rasa aman, kasih sayang, dan perlindungan. Dan ketiga hal tersebut ada dalam diri seorang ayah, bukan seorang ibu.
karena ibu dalam pandangan anak itu kurang kuat atau kurang dapat memberi perlindungan yang aman. Inilah sebabnya mengapa jika anak-anak mengadu atas hal yang mengancam dirinya selalu kepada ayah, bukan kepada ibunya. Dalam anak-anak dalam agama Kristen Katolik sangat dipengaruhi oleh bahasa atau kosakata seperti Tuhan, Tuhan Bapa. Dalam Alkitabnya seperti contohnya kitab sucinya Bible, sehingga persepsi Tuhan adalah Bapa menurut anak-anak Kristen Katolik adalah Tuhan. Tuhan itu berarti ayah kalau menurut anak-anak dalam pemikiran anak-anak tersebut. Sebagaimana adanya, sementara anak-anak Muslim dan yang lainnya mempersepsikan Tuhan sebagai ayah hanya sebatas sifat perlindungan dan keamanan yang ada pada dirinya saja. Terlepas dari perbedaan tersebut, yang pasti Tuhan bagi anak-anak adalah sifat-sifat keagamaan dan perlindungan. Karena sifat-sifat ini ada pada diri seorang ayah, maka sifat keamanan, maka anak-anak memaknai Tuhan sebagai ayah. Yang mengatakan ini adalah Paulus mengatakan good is said to be like the perfect parent who enter. Itulah penjelasan pembahasan dari saya. Pembahasan berikutnya akan saya berikan kesempatan kepada teman saya, kepada Azura. Kepada Azura kami persilakan. Pengembangan moral dan nilai-nilai agama anak usia dini. Perkembangan moral anak usia dini. Manusia merupakan makhluk etis atau makhluk yang mampu memahami kaidah-kaidah moral dan mampu menjadikannya sebagai pedoman dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku. Perkembangan moral anak usia dini ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku. Mengingat moralitas merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia, maka manusia sejak dini harus mendapatkan pengaruh yang positif untuk menstimulasi perkembangan moralnya. B. Konsep-konsep pengembangan moral anak usia dini. Pengembangan moral anak usia dini melalui pengembangan pembiasaan berperilaku dalam keluarga dan sekolah. Pengembangan berperilaku yang baik dimulai dari dalam keluarga. Menurut Thomas Lickona, sebagaimana pendapatnya dikutip dari Siti Aisyah dan kawan-kawan, 10 hal penting yang harus diperhatikan dijadikan prinsip dalam mengembangkan karakter anak dalam keluarga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, moralitas penghormatan. Yang kedua, perkembangan moralitas kehormatan berjalan secara bertahap. Yang ketiga, mengajarkan prinsip menghormati. Yang keempat, mengajarkan dengan contoh. Yang kelima, mengajarkan dengan kata-kata. Yang keenam, mendorong anak untuk memfleksikan tindakannya. Yang ketujuh, mengajarkan anak untuk mengemban tanggung jawab. Yang kedelapan, mengajarkan keseimbangan antara kebebasan dan kontrol. Yang kesembilan, cintailah anak karena cinta merupakan dasar dari pembentukan moral. Yang kesepuluh, menciptakan keluarga bahagia. B. Pengembangan kebiasaan berperilaku yang baik di sekolah. Di lembaga pendidikan formal anak usia dini, peran pendidik dalam pengembangan moral anak sangat penting. Oleh karena itu, menurut Megawani, pendidik harus memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperlakukan anak didik dengan kasih sayang, adil, dan hormat. Memberikan perhatian khusus secara individual agar pendidik dapat mengenal secara baik anak didiknya. Yang ketiga, menjadikan dirinya sebagai contoh atau tokoh panutan. Yang terakhir, membetulkan
perilaku yang salah pada anak didik. 1. Strategi latihan dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan merupakan strategi yang efektif untuk membentuk perilaku tertentu pada anak-anak, termasuk perilaku moral. Dengan latihan dan pembiasaan terbentuklah perilaku yang bersifat relatif menetap. Misalnya, jika anak dibiasakan untuk menghormati anak yang lebih tua atau orang dewasa lainnya, maka anak memiliki kebiasaan yang baik, yaitu selalu menghormati kakaknya atau orang tuanya. Yang kedua, strategi aktivitas bermain. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap anak, dapat digunakan dan dikelola untuk pengembang perilaku moral pada anak. Menurut hasil perilaku moral anak usia dini terjadi melalui kegiatan bermain. Pada mulanya anak bermain sendiri tanpa dengan menggunakan mainan. Setelah itu anak bermain menggunakan mainan namun dilakukan sendiri. Kemudian anak bermain bersama temannya namun belum mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya, anak bermain bersama dengan teman-temannya berdasarkan aturan yang berlaku. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Usaha pengembangan moral anak usia dini dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran moral. Pendidikan moral dapat disamakan dengan pembelajaran nilai-nilai dan pengembangan watak yang diharapkan dapat dimanifestasikan dalam diri dan perilaku seseorang seperti kejujuran, keberanian, persahabatan, dan penghargaan. Pembelajaran moral dalam konteks ini tidak semata-mata sebagai suatu situasi seperti yang terjadi dalam kelas-kelas belajar formal di sekolah, apalagi bermain. Dan dari segi tahapan perkembangan moral, strategi pembelajaran moral berbeda orientasinya antara tahapan yang satu dengan lainnya. Pada anak usia 0 sampai 2 tahun, pembelajaran lebih banyak berorientasi pada latihan aktivitas motorik dan pemenuhan kebutuhan anak secara profesional. Pada anak usia antara 2 sampai 4 tahun, pembelajaran moral lebih diarahkan pada pembentukan rasa kemandirian anak dalam memasuki dan menghadapi lingkungan. Untuk anak usia 4 sampai 6 tahun, strategi pembelajaran moral diarahkan pada pembentukan inisiatif anak untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan perilaku baik dan buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yesi Lestari. D. Pengembangan nilai-nilai agama anak usia dini. Menurut Zakiyah Darajat dalam rilis Suryadi DKK 2008 1.9, agama suatu keimanan yang diyakini oleh pikiran, diserap oleh perasaan, dan dilaksanakan dalam tindakan, perkataan, dan sikap. Pemahaman anak akan nilai-nilai agama menurut Ernest Hart dalam rilis Suryadi DKK 2008 1.10 sampai 1.11 berlangsung melalui 3 tahap, yaitu 1.
tingkat dongeng. Tingkat ini dialami oleh anak usia 3-6 tahun. Ciri-ciri perilaku anak pada masa ini masih banyak dipengaruhi oleh daya fantasinya, sehingga dalam menyerap materi ajar agama juga masih banyak menggunakan daya fantasinya. Yang kedua, tingkat kenyataan. Tingkat ini dialami anak usia 7-15 tahun. Pada masa ini, anak sudah dapat menyerap materi ajar agama berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Anak sudah tertarik dan ikut untuk mempelajari lebih jauh tentang keagamaan. Kemudian yang ketiga, tingkat individu. Tingkat ini dialami oleh anak usia 15 ke atas. Konsep individualistik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsep keagamaan yang konversional dan konservatif yang dipengaruhi oleh sebagian kecil fantasi. Yang kedua, konsep keagamaan yang murni, dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal. Yang ketiga, konsep keagamaan yang humanistik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.